Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya Rio.Wijaya91 karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan berbagai kisah misteri. Di sebuah kisah misteri kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah santet yang diberi judul Santet Jahanam. Seorang wanita hampir mati dengan kemaluan yang hampir membusuk akibat dikirimi santet jahanam ini. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah ini dikirimkan oleh Sheryl untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat semua, yang mana kejadian ini terjadi di tahun 2015 yang lalu. Terjadi di salah satu daerah di Aceh. Di sana Sheryl memiliki seorang paman dari ayahnya, dan pamannya Sheryl ini menikah untuk kedua kalinya dengan seorang wanita berstatus janda yang memiliki 2 orang anak yang tinggal di salah satu daerah di Aceh. Kisah yang akan dibagikan Sheryl ini merupakan sebuah kejadian misteri yang dialami oleh anak tiri dari pamannya Sheryl, yang Sheryl menyebutnya sebagai sepupu tiri. Kejadian ini terjadi di tahun 2015 yang lalu. Sheryl yang berasal dari Pangkal Pinang sempat tinggal di Aceh sekitar 3 bulan karena paman dari Sheryl ini mengundangnya untuk menghadiri resepsi pernikahan anak tiri dari pamannya Sheryl ini yang bernama Firdaus, berusia 27 tahun. Firdaus ini akan menikahi seorang wanita yang dikenalnya dari tempat dia bekerja, yaitu dari Jakarta. Seorang wanita yang bernama Regina yang berasal dari daerah Pejompongan, Jakarta Pusat. Di Jakarta, Firdaus bekerja di salah satu kantor properti swasta dan di sanalah Firdaus dan Regina saling mengenal. Singkat cerita, Firdaus dan Regina ini tidak lama pacarannya, kurang lebih sekitar 5-6 bulan, dan Firdaus pun langsung yakin kalau Regina inilah wanita yang tepat untuk mendampingi Firdaus untuk menikah dengan Firdaus. Dengan bermodalkan keyakinan, Firdaus pun memberanikan diri untuk bertemu langsung dengan kedua orang tua Regina. Di sini Firdaus langsung mengutarakan niatnya untuk menikah dengan Regina. Alhamdulillah, niat baik Firdaus disambut hangat dan kedua orang tua Regina pun merestui pernikahan mereka. Setelah Firdaus ini mendapat restu dari kedua orang tuanya Regina, beliau pun menelpon kedua orang tuanya yang tinggal di Aceh. Di dalam obrolan telepon tersebut, Firdaus langsung mengatakan kepada mama dan bapaknya yang ada di Aceh bahwa Firdaus sudah menemukan seorang wanita yang tepat untuk dijadikan istri. Mamanya Firdaus sempat kebingungan, sempat terdiam mendengar kalau tiba-tiba Firdaus ini nelpon mengatakan kalau dia sudah menemukan seorang wanita dan Firdaus berniat untuk sesegera mungkin untuk menikahi wanita tersebut. Firdaus juga sudah mengatakan kalau dia sudah bertemu dengan kedua orang tua dari wanita tersebut dan melamar wanita yang akan dinikahinya ini. Alhamdulillah, kedua orang tuanya menerima lamaran Firdaus. Lalu di sini mamanya Firdaus mengatakan kepada anaknya, "Ya sudah, kalau memang itu wanita pilihan kamu, wanita yang kamu anggap tepat untuk mendampingi hidup kamu, bulan depan kamu bawa calon menantu mama pulang ke Aceh." Di sini juga Firdaus menambahkan kepada mamanya bahwa wanita yang akan dibawa Firdaus pulang ke Aceh,
untuk dikenalkan kepada mama dan bapaknya, untuk dikenalkan kepada keluarga-keluarga yang ada di Aceh, merupakan seorang wanita yang soleh. Dan Mama Firdaus pun sangat senang sekali mendengar kalau calon menantunya ini menggunakan hijab. Singkat cerita, di akhir tahun 2014, Firdaus mengajak Regina untuk kembali ke Aceh. Di sini, Regina ditemani oleh sepupu laki-lakinya bernama Rian untuk menemani Regina selama tinggal di Aceh nanti. Sesampainya di Aceh, Firdaus pun bertemu dengan keluarganya yang ada di Aceh. Bertemu dengan mamanya Firdaus, bertemu dengan bapak tirinya Firdaus yang merupakan paman dari si Sheryl. Nah, setelah pertemuan Firdaus dengan keluarganya di Aceh, Firdaus pun di sini pergi ke salah satu daerah, ya, salah satu daerah yang ada di Aceh yang tidak bisa saya sebutkan namanya, yang mana di daerah itu tinggallah keluarga dari bapak kandungnya Firdaus. Niat hati Firdaus datang ke sana untuk memperkenalkan Regina, calon istri Firdaus yang dibawanya datang dari Jakarta. Namun sesampainya di daerah tersebut, ya, di daerah keluarga bapaknya Firdaus ini, sebagian besar mereka yang ada di sana, sebagian besar keluarga dari almarhum bapak kandungnya Firdaus ini tidak senang dengan kehadiran Regina di sana. Apalagi di sini Firdaus mengatakan kalau si Regina ini berasal dari ibu kota Jakarta dan Regina ini akan segera dinikahi oleh Firdaus. Dan yang terlihat sangat tidak senang dengan kehadiran Regina di sana adalah paman dari Firdaus yang bernama Pak Cik Ibrahim. Di sini Sheryl menyebutnya dengan nama Cik Him. Seringkali Cik Him ini melihatkan kalau dia nggak senang sama Regina itu dengan beberapa perlakuan, ya, atau beberapa sikap ketika berhadapan dengan si Regina. Salah satunya seperti ketika Regina, Firdaus dan Cik Him sedang duduk di atas satu meja. Tiba-tiba saja Cik Him ini menatap tajam ke arah Regina dan melemparkan sesuatu benda ke atas meja. Prak! Di situ sudah terlihat kalau sikap Cik Him ini tidak ramah kepada si Regina. Bahkan ketika Firdaus mengutarakan niatnya kepada Cik Him, yang mana Cik Him ini adalah paman dari Firdaus, ya bisa dikatakan seperti pengganti dari ayah Firdaus yang sudah meninggal dunia. Firdaus di sini mengatakan kalau Regina ini adalah calon istri dari Firdaus. Namun di sini terang-terangan Cik Him mengatakan kepada Firdaus, "Itu apalah kau cari wanita jauh-jauh dari ibu kota sana. Di Aceh ini banyak wanita yang cantik-cantik, satu budaya, lebih mengerti tentang adat istiadat kita. Untuk apa kau cari wanita yang jauh dari ibu kota sana?" Itulah yang dikatakan Cik Him di hadapan Firdaus dan di hadapan Regina langsung. Mendengar apa yang dikatakan Cik Him secara langsung, Regina di sini mentalnya langsung down. Di sini Regina langsung tahu kalau paman dari Firdaus menolak keras pernikahan Regina dan Firdaus. Regina cuma bisa menundukkan kepala dengan mata yang berkaca-kaca menahan air mata yang akan tumpah. Firdaus di sini terlihat mencoba untuk menenangkan diri untuk berhadapan dengan si Cik Him ini. Firdaus berkata kepada Cik Him, "Maaf Cik, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Cik Him, sosok paman pengganti dari ayah kandung saya. Di sini saya tegaskan kepada Pak Cik, kalau saya sudah benar-benar memutuskan pilihan saya, memilih Regina untuk menjadi pendamping saya sehidup semati. Mungkin Regina memang tidak sesuai dengan pilihan Pak Cik, tapi itu bukan alasan saya untuk membatalkan acara pernikahan saya dengan Regina. Di sini saya hanya meminta izin kepada Pak Cik. Pak Cik mengizinkan atau tidak, saya akan tetap menikahi Regina karena ibu saya sudah memberi restu untuk saya menikah dengan Regina." Lalu Cik Him di sini menjawab dengan keras, "Ya sudah Pir, terserah kamu saja, tapi kamu ingat nanti, ketika ada sesuatu hal yang akan terjadi nanti, kamu jangan pernah menyesal. Karena apapun itu yang akan terjadi nanti, itu adalah salahmu sendiri. Pak Cik di sini mengingatkan kepada kamu, Pak Cik tidak bisa datang ke acara resepsi pernikahan kamu dengan wanita itu, karena Pak Cik ada urusan di luar kota." Itulah yang dikatakan Cik Him ketika bertemu dengan Firdaus dan Regina. Di sini Sheryl sedikit menambahkan, karakter dari Cik Him ini memang sangat keras sekali.
Beliau menolak keras pernikahan Firdaus dengan Regina karena pola pikir dari Chihim ini masih sangat kolot sekali. Dia masih berpikir kalau orang-orang yang datang dari luar sana itu tidak sesuai dengan adat istiadat yang akan mereka jalankan, adat istiadat yang ada di kampung mereka. Di sini kemauan dari Chihim itu adalah Firdaus ini menikah tuh jangan sama orang lain, ya kalau bisa masih sama keluarga lah, agar garis keturunan dari keluarga almarhum bapaknya Firdaus ini tidak pecah dan tidak akan hilang. Jadi tugas anak laki-laki itu memang kalau di beberapa daerah ya, sebagai adat atau kebudayaan, itu memang susah untuk menikah dengan wanita yang berasal dari luar, apalagi dengan suku yang berbeda. Dengan pola pikir seperti itulah Chihim ini sama sekali tidak merestui pernikahan Firdaus dengan Regina. Setelah Firdaus menemui keluarga-keluarganya yang ada di Aceh, Firdaus pun kembali ke Jakarta untuk melangsungkan resepsi pernikahan di kediaman Regina di Pejompongan, Jakarta Pusat. Di sana, keluarga-keluarga Firdaus yang dari Aceh tidak semuanya datang, hanya kerabat-kerabat dekat sajalah yang datang. Dan Firdaus pun di sini juga melangsungkan acara resepsi pernikahan di Aceh, yang mana resepsi pernikahan yang di Aceh ini adalah permintaan dari ibunya Firdaus atau mamanya Firdaus. Setelah 2 hari resepsi pernikahan Firdaus dan Regina dilangsungkan di Jakarta, di rumah Regina yang berada di Pejompongan, Jakarta Pusat, ibu dari Firdaus pun pulang ke Aceh. Di sini Firdaus dan Regina pun ikut pulang ke Aceh karena permintaan dari ibunya Firdaus. Firdaus ini harus melakukan atau mengadakan acara kendurian lah ya, untuk nyambut mantu di Aceh, dan sekaligus itu untuk memperkenalkan Regina ini kepada tetangga-tetangga, kepada keluarga-keluarga yang ada di sana. Singkat cerita, Firdaus dan Regina pun ikut ke Aceh dan mereka pun mengadakan acara kecil-kecilan, pesta kecil-kecilan, kenduri kecil-kecilan di kediaman ibunya Firdaus. Singkat cerita, acara kendurian pun berjalan dengan lancar. Tamu undangan berdatangan, di sini kerabat dekat dari Firdaus, teman-teman Firdaus yang ada di Aceh semuanya datang. Tetangga-tetangga, famili-famili, semuanya berkumpul datang untuk melihat acara kendurian yang diadakan di rumah mamanya Firdaus. Namun di sini Chihim sama sekali tak terlihat. Nah, ketika acara kendurian inilah si Sherly ini diundang oleh pamannya ya. Sherly berangkat dari Pangkal Pinang menuju ke Aceh. Disinilah sebuah kejadian misteri terjadi di tahun 2015 itu. Ketika acara kendurian sedang berlangsung, sekitar jam 4 sore sebelum azan asar berkumandang, dari tempat duduk mempelai wanita dan mempelai pria duduk, terdengar suara teriakan yang sangat histeris sekali. Sherly yang berada di sana langsung bergegas berlari untuk mencari tahu, ada apa ini? Ada apa ini? Tapi ketika Sherly sampai ke pelaminan, tempat mempelai pria duduk Firdaus dan tempat mempelai wanita Regina duduk, si Sherly ini sama sekali tidak dapat melihat apa yang terjadi karena tamu undangan pada saat itu masih ramai sekali. Mereka yang ada di sana langsung menggerubungi, melihat apa yang terjadi. Jadi Sherly ini mendesak masuk ke kerumunan tempat Firdaus ini duduk ya, duduk bersanding, menerobos kerumunan tamu yang ada di sana. Dan di sini Sherly melihat kalau Regina ini sudah tergulai lemas. Regina tiba-tiba pingsan. Sebelum Regina pingsan, Regina ini kejang-kejang muntah-muntah dengan mata yang menjelid ke atas. Firdaus pun langsung menggendong istrinya masuk ke kamar pengantin dengan dibantu oleh bapak tirinya, yaitu pamannya dari si Sheryl ini. Di sini mungkin tamu undangan yang ada di sana bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sudah terjadi. Setelah Regina berada di dalam kamar, bapak tiri Firdaus atau paman dari si Sheryl ini mencoba untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena pamannya si Sheryl ini atau ayah tiri dari Firdaus ini takutnya kalau Regina ini kesurupan atau ketempelan. Wajah Firdaus pada saat itu sangat terlihat tegang sekali. Dengan mata yang berkaca-kaca, Firdaus menahan tangisnya. Firdaus bingung apa yang sebenarnya terjadi kepada istrinya. Sambil mengusap-usap kepala Regina, sambil sesekali menyebut nama Regina. Dek,
Firdaus pun beristighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Itulah yang terus diucapkan oleh Firdaus. Setelah kurang lebih 1 jam, Regina ini pingsan. Regina pun siuman. Dia sadar, namun ketika Regina ini sadar, sudah terlihat ada sesuatu yang aneh terjadi kepada diri si Regina. Ketika dia sadar dari pingsannya, wajah Regina ini terlihat sangat pucat sekali. Dan di bawah kelopak mata Regina itu terlihat ada lingkaran hitam. Walaupun pada saat itu Regina ini wajahnya dihias dengan make up, tidak bisa menutupi kalau wajah Regina terlihat sangat pucat sekali. Dan Regina pun mulai menunjukkan tingkah-tingkah yang aneh. Regina ini merasa bagian tubuhnya gatal, terutama, mohon maaf sebelumnya, di bagian selangkangan dari si Regina. Regina terus menggaruk bagian itu sampai-sampai Firdaus ini mengambil tangan Regina dan bertanya kepada Regina, "Kamu kenapa? Kamu kenapa, Dek? Kenapa kamu garuk-garuk terus?" Regina cuma menjawab, "Gatal, Bang. Aku nggak tahu kenapa gatal." Beberapa hari setelah kejadian hari itu, kondisi kesehatan Regina semakin anjlok. Wajahnya semakin terlihat pucat. Regina pun sudah nggak nafsu makan lagi. Kerjaan Regina hanya menggaruki selangkangannya saja. Bahkan di sini Firdaus mengatakan kalau selangkangan dari Regina ini sudah lecet. Nah, Firdaus juga mengatakan kalau dari kemaluan Regina ini mengalir air, layaknya Regina ini seperti terkena keputihan. Seminggu kemudian, Firdaus pun memutuskan untuk kembali ke Jakarta karena Firdaus ini masih bekerja pada saat itu. Dia memikirkan pekerjaannya, namun Firdaus juga memikirkan kesehatan dari istrinya. Karena saat Firdaus ingin kembali ke Jakarta, kondisi dari si Regina ini masih dalam keadaan sakit. Bahkan Firdaus mengatakan kondisi Regina sedang dalam keadaan yang sangat buruk sekali. Regina nggak mau makan, wajahnya terlihat pucat, dan Regina ini kerjaannya cuma menggaruk bagian selangkangannya saja. Bahkan untuk sekedar berjalan, Regina ini harus dibopong sama si Firdaus. Tapi satu malam sebelum keberangkatan Firdaus ke Jakarta, Firdaus mengalami sesuatu kejadian yang menurutnya cukup aneh. Dia merasa kalau kejadian ini antara di dalam mimpi dan terjadi di dunia nyata. Malam itu sebelum Firdaus tidur, dia melihat seperti ada sesosok laki-laki tua. Namun wajahnya tidak terlihat jelas dan laki-laki itu menggunakan logat daerah, menggunakan bahasa daerah, seolah-olah memperingati Firdaus untuk membawa istrinya pulang ke Jakarta. Dengan menggunakan bahasa daerah, laki-laki itu mengatakan, Cepat bawa istrimu pulang ke Jakarta. Kalau enggak, dia pasti akan mati." Tapi Firdaus ini orangnya sama sekali tidak percaya dengan hal-hal mistis. Dia masih menganggap kalau apa yang dialami sama si Regina ini merupakan penyakit medis. Dan kejadian yang dialami Firdaus, di antara sadar dengan di dalam mimpinya itu, Firdaus masih menganggap itu cuman mungkin gara-gara Firdaus ini kecapean dengan kejadian-kejadian yang aneh lah menurut Firdaus. Dia sama sekali tidak mengira kalau ini ada sangkut pautnya dengan kesehatan dari si Regina ini, dari penyakit yang diderita oleh si Regina. Dia masih menganggap biarinlah, aku sekarang yang penting fokus untuk mengobati istriku. Dan singkat cerita, Firdaus pun pulang ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, kedua orang tua Regina sangat khawatir sekali melihat kondisi anaknya yang baru beberapa minggu meninggalkan Jakarta dengan keadaan yang sehat, walafiat. Tapi kok kenapa? Setibanya dari Aceh, kondisi Regina sudah sangat parah sekali, dengan wajah yang pucat, dengan tubuh yang kurus. Yang lebih parah lagi, bekas luka yang ada di selangkangan Regina, yang selalu digaruk-garuk sama Regina ini sudah mulai membusuk. Dan dari bagian kemaluan si Regina ini terus mengalir cairan putih layaknya seperti orang keputihan dengan mengeluarkan aroma yang sangat busuk sekali. Dan Regina ini harus selalu menggunakan softtek. Kalau Regina tidak menggunakan softtek, terlihat jelas kalau dari kemaluan si Regina ini mengalir seperti cairan kental putih yang aromanya sangat busuk sekali. Itulah
yang membuat Firdaus sangat sedih sekali melihat kondisi istrinya. Hari-hari terus dilalui Firdaus dengan merawat Regina, dan Firdaus juga harus tetap untuk bekerja untuk membiayai istrinya berobat. Firdaus sudah mencoba membawa Regina ini pergi ke berbagai macam tempat pengobatan, mulai dari dokter. Udah gak kehitung lagi, 1, 2, 3, 4 orang dokter didatangi, 1, 2, 3, 4 rumah sakit didatangi oleh Firdaus untuk mengobati istri tercinta. Namun kesehatan Regina sama sekali tidak melihat perubahan ya. Dari meminum obat, dari pemeriksaan dokter, dari berbagai tes lah yang dilakukan sama dokter, sama sekali tidak melihatkan hasil yang positif. Lalu di sini Firdaus pun mencoba untuk berobat alternatif. Dibawalah Regina ini ke tabib, dibawalah Regina ini untuk menjalankan pengobatan alternatif. Namun selama 13 bulan waktu sudah berlalu, penyakit Regina ini tidak kunjung sembuh. Bahkan di sini kondisi dari Regina semakin parah. Sheryl mengatakan, 1 tahun berlalu sudah. Yang tadinya Regina cuma gak bisa jalan, sekarang si Regina ini sudah tidak bisa melakukan apapun lagi. Kalau dia mau turun, mau ke kamar mandi, Regina ini ngesot. Bahkan parahnya, Regina ini udah gak bisa ngomong lagi. Ya, bisa dikatakan selain penyakit fisik yang diderita sama Regina, yang jelas lah ya, mental Regina ini juga kena. Dia malu, mungkin malu sama suaminya. Regina gak bisa ngapa-ngapain. Bahkan alat vital dari Regina ini mengeluarkan cairan yang sangat busuk sekali. Mungkin di sini mental Regina pun juga kena. Ya, bukan penyakit medis saja yang diderita, bukan rasa sakit saja yang dirasakan sama Regina ini selama 13 bulan. Namun ya, mental Regina makin hari makin terkikis, kepercayaan dirinya semakin terkikis. Namun di sini subhanallah ya, Sheryl mengatakan Firdaus dengan tabah mengurus Regina. Di sini Sheryl sangat dekat sekali hubungannya dengan Firdaus. Cerita ini diceritakan langsung sama Firdaus, pengalamannya ketika merawat si Regina ini. Ya. Kalau malam ya, Firdaus itu sebelum tidur dia sedikit memberi guyonan lah untuk sedikit menghibur istrinya. Dek, kamu nih makin hari makin terlihat cantik saja. Tapi di sini Regina merespon guyonan Firdaus itu ya dengan terlihat agak sedikit senyum lah. Di sini Firdaus sudah sangat senang sekali melihat respon dari istrinya kalau Firdaus ini mengatakan kalau Regina ini manja. Kalau nggak makan, kalau nggak disuapin nggak makan. Kalau nggak digendong ya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, dengan lembut ya Firdaus ini merawat Regina. Di sini Firdaus sangat senang sekali ketika Firdaus mencoba untuk menghibur istrinya. Istrinya ini masih bisa sedikit tersenyum. Setiap kebutuhan Regina selalu dipenuhi oleh Firdaus. Mulai kalau mau mandi, si Regina ini dimandiin sama Firdaus. Untuk menyisir rambut Regina yang panjang, disisirin sama Firdaus. Walaupun pengobatan alternatif, pengobatan medis yang dilakukan Firdaus untuk mengobati sang istri ini tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Firdaus ini tidak berpatah hati ya. Firdaus ini tidak hilang semangat untuk terus berusaha mengobati sang istri. Bahkan di sini Firdaus mengatakan, awalnya Firdaus ini dibantu sama mertuanya, tapi Firdaus merasa malu. Karena mertuanya ini direpotin lah dengan kondisi Regina ya, walaupun notabene Regina ini kan anak kandung dari mertuanya, tapi di sini Firdaus memiliki prinsip sendiri. Kalau Regina itu sudah menjadi tanggung jawab si Firdaus. Jadi Firdaus ini berkomitmen kalau Regina ini harus sembuh. Dalam kondisi seperti ini Firdaus lah orang yang selalu akan menjadi tumpuan dari si Regina ini, yang akan terus merawat Regina. Jadi Firdaus membagi waktunya. Setelah Firdaus pulang kerja, Firdaus ini mengurus istrinya sampai malam dan sampai mereka beristirahat pada malam hari. Dan malam-malam yang dilalui Firdaus selama 13 bulan itu bukan malam-malam yang ringan. Ketika siang hari,
Regina yang sudah tidak bisa berbicara lagi. Regina cuma merespon dengan senyuman dan tatapan saja. Kalau malam-malam Regina ini sering bertingkah aneh. Sering ya terlihat aneh lah. Regina ini ya badannya tuh lemah sekali. Tapi kalau malam-malam Regina ini sering terdengar seperti orang ketindihan. Seperti Regina ini ingin berteriak tapi nggak bisa. Terdengar seperti Lantas di sini ketika Firdaus mendengar suara itu dari Regina, Firdaus bangun. Bangun menoleh ke arah Regina. Mata Regina ini sudah menjelit ke atas dengan napas yang sudah sesekali. Ya seperti orang sesak lah napas si Regina ini. Lantas Firdaus ini mendekati Regina, mengusap kepala Regina sambil beristighfar. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Dan gak disangka-sangka Firdaus bilang. Tiba-tiba kaki Regina yang terlihat sudah semakin kecil. Kaki Regina yang terlihat lemah tiba-tiba mengeluarkan tenaga yang sangat keras sekali menendang Firdaus sampai Firdaus ini terjatuh dari tempat tidur. Tapi apapun yang dialami sama Firdaus yang kejadian-kejadian yang gak masuk akal, si Firdaus ini masih menganggap kejadian itu wajar. Bahkan di sini dengan bodohnya Firdaus mendekati istrinya, kembali mengusap kepala istrinya, mengusap rambut istrinya, mengatakan, Dek, kamu ini makan kalau nggak disuapin nggak makan. Kamu nggak bisa jalan. Tapi kalau kamu marah, kamu masih bisa nendang aku sampai aku jatuh dari tempat tidur. Dan Sheryl di sini mendengar cerita si Firdaus ini sampai kesel. Dan Sheryl mengatakan, kamu itu bodoh. Kamu gak ngira apa? Kamu gak nyangka dan kamu gak berpikir secara logika apa? Kalau yang di tubuh istri kamu itu bukan sosok Regina lagi. Pasti Regina ini dikuasai oleh makhluk gaib. Penyakit Regina ini bukan penyakit medis Firdaus. Tapi di sini Firdaus sama sekali tidak percaya. Dia masih tidak percaya dengan hal-hal gaib. Dia masih tidak percaya dengan yang namanya ilmu santet. Hingga pada suatu hari, ketika Firdaus ini selesai memandikan si Regina, Regina ini digendong oleh Firdaus duduk di teras untuk berjemur di pagi hari. Hari itu Firdaus sedang libur kerja, jadi dari pagi Firdaus ini bisa melayani istrinya, bisa ngajak istrinya jemur pagi-pagi untuk mendapatkan matahari pagi biar kondisi dari kesehatan Regina ini biar cepat membaik. Itulah harapan yang ada di hati si Firdaus ini. Di pagi itu, sambil mengecup kening dari si Regina, Firdaus mengatakan, Dek, kamu di sini dulu ya. Abang mau masuk ke dalam. Abang mau beresin bekas kamu mandi tadi. Kamu duduk di sini dulu ya. Nah, setelah Firdaus mengatakan seperti itu, tiba-tiba dari luar pagar rumah si Firdaus terdengar seseorang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Di sini Firdaus mengintip dari dalam rumah, mengintip dari jendela dan menjawab salam dari orang tersebut. Waalaikumsalam. Sambil di dalam hati Firdaus ini bertanya-tanya, itu siapa ya? Kok ya tumben-tumbenan orang pedagang keliling, kok ya tiba-tiba ngucapin salam, nyamperin rumah seseorang untuk berjualan. Biasanya kan kalau pedagang keliling ini cuma teriak-teriak saja lah. Tapi ini kok sampai nyamperin rumah si Firdaus dan mengucapkan salam. Lantas di sini Firdaus pun keluar dari rumah untuk menemui bapak-bapak tua yang berada di depan pagar Firdaus yang tadi mengucapkan salam. Seorang bapak-bapak tua yang berusia sekitar 55 tahun dengan membawa sebuah pikulan. Firdaus langsung mengatakan kepada si bapak, mohon maaf ya pak, saya nggak mau beli pak. Lalu di sini si bapak penjual itu pun menjawab ucapan si Firdaus, mohon maaf pak, kalau bapak tidak mau beli ya nggak apa-apa. Tapi saya boleh nggak pak minta segelas air putih? Sambil si bapak tua itu memegang tenggorokannya memberikan isyarat kalau beliau dalam keadaan yang sangat haus sekali dan membutuhkan segelas air putih. Ini Firdaus pun menjawab dengan senang hati mengatakan, ya boleh pak, silakan masuk, biar saya siapkan segelas air putih untuk bapak. Bapak itu pun kemudian masuk sambil berjalan menuju teras rumah Firdaus. Beberapa kali Firdaus ini memperhatikan bapak itu melirik ke arah Regina, memperhatikan Regina yang sedang duduk dengan tatapan mata yang kosong, sedang duduk di teras rumah Firdaus. Dan si bapak ini pun duduklah di teras rumah Firdaus.
Firdaus menyuruh si bapak ini duduk di atas kursi rotan yang ada di teras rumah tersebut. Namun si bapak tua ini lebih memilih untuk duduk lesehan di teras di dekat si Regina sedang duduk. Lalu di sini Firdaus masuk ke dalam rumah untuk mengambilkan segelas air putih yang diminta oleh si bapak tua itu. Namun di sini Firdaus ini hatinya itu bertanya-tanya ya. Firdaus nggak langsung ke dapur, dia mengintip di jendela depan rumahnya yang menghadap ke teras. Nah, ketika si Firdaus ini mengintip, dia melihat kalau bapak-bapak tua yang duduk di teras ya, dia melihat ke arah Regina dengan tatapan mata yang tajam, dan sorot mata bapak itu seketika berubah merah. Mulutnya terlihat komat kamit seperti membacakan jampi-jampi, seperti mengajak si Regina ini berbicara, tapi Firdaus nggak bisa mendengar apa yang diucapkan oleh si bapak tua itu. Tapi di sini Regina sama sekali tidak merespon. Regina masih tetap duduk dengan tatapan kosong ke depan. Karena Firdaus khawatir terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan kepada istrinya tercinta, Firdaus pun langsung bergegas ke dapur, mengambil seteko air dan segelas cangkir. Firdaus pun langsung keluar ke teras, memberikan air tersebut kepada si bapak tua, dan bapak tua pun menyambutnya dengan ucapan, "Alhamdulillah, terima kasih nak, kamu baik sekali." Firdaus menjawab, "Enggak pak, cuman air putih saja." Lalu Firdaus bertanya kepada si bapak itu, "Oh iya, bapak ini jualan apa?" Si bapak menjelaskan kalau barang dagangan yang dibawa sama si bapak di bakul itu ada pisau raut, ada pisau dapur, dan ada golok yang berukuran besar. Mengetahui si bapak ini berjualan senjata tajam, awalnya di sini Firdaus sempat ketar-ketir juga. Dia menganggap kalau apa yang dilakukan si bapak ini cuma modus. Ya, takutnya kalau bapak ini berniat tidak baik, karena ya bapak ini kan membawa senjata tajam. Karena nggak pernahnya ya selama Firdaus tinggal 1 tahun di rumah tersebut, ada pedagang yang tiba-tiba mampir cuman sekedar untuk meminta segelas air putih. Sedangkan di sini Firdaus melihat loh, kalau di keranjang yang dibawa sama si bapak ini, di pikulan, di selipan, di dekat golok, dekat pisau itu, bapak itu masih memiliki sebotol air dan masih penuh. Nah, di sini Firdaus ini kayak ketakutan lah. Lalu Firdaus pun bertanya kepada si bapak, "Bapak berasal dari mana?" Kalau mendengar logat bicara bapak orang Sunda ya pak? Si bapak itu pun langsung menjawab dengan tegas, "Iya nak, abdi teh orang Sunda." Nah, jadi sebelum Firdaus melontarkan pertanyaan selanjutnya, tiba-tiba si bapak penjual golok ini langsung bertanya kepada Firdaus, "Maaf nak, itu yang sedang duduk istri kamu?" "Oh iya pak, mohon maaf, sampai-sampai saya lupa ngenalin istri saya." "Iya pak, ini Regina istri saya. Mohon maaf ya pak, kalau istri saya itu cuma diam saja, karena ya seperti itulah kondisinya sekarang." Dan tiba-tiba si bapak ini mengucapkan sebuah kalimat yang membuat Firdaus kaget. Si bapak itu mengatakan, "Oh iya, saya tahu istri kamu itu sedang sakit, dan di dalam tubuhnya ada sesuatu yang aneh, dan penyakit istri kamu ini bukan penyakit biasa. Ini adalah penyakit yang disebut sebagai santet getah pepaya." "Loh, kok bapak tahu?" jawab Firdaus. Si bapak itu mulai ngoceh sendiri seperti ingin menjelaskan sesuatu. Si bapak penjual golok mengatakan, "Ketika saya lewat di depan pagar rumah kamu, tatapan mata saya tertuju kepada istri kamu yang sedang duduk itu. Seketika tubuh saya merasa panas, dan saya memberanikan diri untuk mengucapkan salam untuk bertamu ke rumah kamu. Sebenarnya air putih yang saya minta itu cuma alasan. Kamu bisa lihat, di keranjang saya itu masih ada sebotol air yang masih penuh. Jadi kedatangan saya ke sini karena saya tertarik dengan istri kamu. Karena saya melihat di dalam tubuh istri kamu itu ada bias hitam. Bias hitam yang tidak biasa. Dan sampai sekarang saya ketika duduk di sini, saya masih merasa hawa panas yang terpancar dari istri kamu. Mohon maaf ya nak, Bapak sengaja menggunakan cara ini agar Bapak bisa tahu lebih banyak tentang apa yang dialami oleh istri kamu. Wanita yang Bapak lihat yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh bias hitam."
Nah, di sini Firdaus pun menceritakan semua apa yang dialami oleh Regina 13 bulan yang lalu. Ketika Firdaus selesai menceritakan apa yang terjadi kepada istrinya, si bapak penjual golok ini berteriak dengan keras, "Manusia laknat!" Firdaus pun di sini kaget. Manusia laknat maksud bapak apa? Apa yang saya pikirkan tadi memang benar-benar terjadi. Istri kamu terkena santet getah pepaya. Orang biadab lah yang mengirimkan santet itu kepada istri kamu. Yang pada dasarnya sifat pada getah pepaya itu dengan bentuknya yang putih, kental, dan gatal. Siapapun orang yang terkena santet getah pepaya, di bagian tubuh yang tertentu itu akan terasa gatal, perih, dan penyakit ini tidak akan bisa sembuh jika tidak ditangani dengan serius. Penyakit ini bisa membuat orang yang terkena santet getah pepaya mengidap luka yang membusuk dan menyebabkan seseorang itu mati. Efek luka yang disebabkan oleh santet getah pepaya ini di bagian luarnya akan membusuk, bahkan sampai ke bagian tulang dalamnya, bahkan sampai ke dalam sumsumnya pun akan ikut membusuk. Dengan media getah pepaya, dukun itu meminta bantuan jin, meminta bantuan iblis untuk menyakiti istri kamu. Nah, disinilah Firdaus ini baru sadar. Pikiran Firdaus mulai terbuka, mata Firdaus ini baru mulai terbuka. Kalau penyakit yang diderita Regina selama ini bukan penyakit medis biasa. Lalu Firdaus pun mengatakan kepada bapak si penjual golok, "Ya Allah pak, saya mana paham lah pak tentang penyakit-penyakit non medis seperti ini. Mungkin kalau saya nggak bertemu dengan bapak, sampai mati pun saya nggak tahu kalau istri saya ini terkena santet." Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Di sini Firdaus terus beristighfar, dan si bapak penjual golok berkata kepada Firdaus, "Inilah nak yang dinamakan jodoh. Allah telah menjodohkan aku sampai ke tempat ini." Nah, jadi itulah ya, yang seperti yang saya sering katakan, rezeki pertemuan maut jodoh itu sudah direncanakan, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipertemukan dengan umatnya. Lalu Firdaus pun bertanya kepada bapak penjual golok, "Lalu pak, bagaimana pak? Saya minta pendapat dengan bapak. Mungkin saja bapak yang lebih paham tentang penyakit-penyakit seperti ini. Apa yang harus saya lakukan untuk pengobatan istri saya ini pak?" Dengan mata yang berkaca-kaca sambil kepala yang tertunduk, Firdaus meminta pertolongan kepada bapak si penjual golok itu. Bapak itu pun menjawab, "Baiklah nak, di sini bapak cuma memberikan kamu saran saja, memberikan kamu jalannya saja, yang mana sesungguhnya kuasa untuk memberi kesembuhan kepada istri kamu itu adalah kuasa yang Allah berikan. Selain petunjuk yang saya berikan ini, kamu teruslah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kesembuhan kepada istri kamu. Dan dengan perantara diri kamu sendirilah Allah akan memberikan jalan kesembuhan untuk istri kamu." Di sini Firdaus agak sedikit kaget ya. Maksud bapak apa? Apa hubungannya dengan diri saya? Bapak itu berkata kepada Firdaus, "Nak, kamu bukan berasal dari Pulau Jawa kan?" Lalu Firdaus menjawab, "Iya pak, saya berasal dari Aceh." "Nah, kamu bawa istri kamu pulang ke Aceh, ke tanah kelahiran kamu. Karena santet getah pepaya ini bisa disembuhkan di Aceh, di tanah kelahiran kamu. Karena apa? Karena orang yang mengirimkan istri kamu santet getah pepaya ini bukan orang lain. Dan orang itu mengirimkan santet getah pepaya ini dari Aceh. Kamu harus pulang ke Aceh untuk mengobati istri kamu." Firdaus bak disambar petir ketika mendengar penjelasan dari si bapak itu. Firdaus nggak habis pikir, siapa orang yang tega menyakiti Regina istrinya. Hampir 1 tahun, boleh dikatakan setengah dari tubuh Regina ini sudah membusuk. Firdaus di sini nggak habis pikir, siapa orang yang tega melakukannya. Apalagi si bapak penjual golok ini mengatakan, "Bukan orang lain nak yang menyakiti istri kamu, masih ada hubungan darah dengan kamu." Karena penasaran, Firdaus pun mencoba untuk mencari tahu
bertanya dengan si bapak, "Pak, mohon maaf sebelumnya, kalau bapak tahu siapa orang yang tega menyakiti istri saya?" Si bapak itu menjawab dengan santai, "Nak, siapapun nanti orang yang menyakiti istri kamu, ketika Allah menghendaki kesembuhan dari istri kamu, hari itu jugalah orang itu akan datang menemui istri kamu, meminta maaf, menyesali perbuatannya yang biadab. Disitulah nanti kamu akan tahu sendiri siapa orangnya. Sekarang nggak penting lah siapa orangnya yang menyakiti istri kamu. Yang penting sekarang, sesegera mungkin kamu harus membawa istri kamu ini pulang ke tanah kelahiran kamu sebelum waktunya terlambat. Karena saya melihat bias hitam yang menyelimuti tubuh istri kamu semakin pekat." Firdaus pun dengan cepat memutuskan, "Baiklah Pak, insya Allah hari ini saya akan memesan tiket. Bila tidak ada halangan melintang, esok saya akan berangkat ke Aceh untuk pulang mengobati istri saya." Tapi yang masih menjadi pertanyaan di diri saya, apa yang harus saya lakukan ketika saya sampai di Aceh, Pak? Apa yang dapat mengobati istri saya, atau siapa orang yang dapat mengobati istri saya? Bapak itu menjawab, "Dari sini kamu harus pergi ke satu tujuan dan tidak boleh mampir kemana-mana sebelum kamu sampai ke tujuan tersebut. Kamu harus datang ke tempat bapak kandung kamu berasal. Dan sesampainya di sana nanti, kamu harus menunggu hari yang tepat, tepatnya pada malam Jumat Kliwon. Pada malam Jumat, tepatnya di jam 12 malam, kamu harus keluar membawa istrimu dari tempat kediaman bapakmu tinggal. Ya, kamu harus berjalan ke arah kiri melewati 7 buah rumah. Dan di rumah yang ke-8, kamu putari rumah itu sebanyak 7 kali. Dan kamu bacakan juga ayat kursi sebanyak 7 kali. Bapak minta sama kamu, ketika kamu melakukan prosesi ini, Bapak minta sama kamu jangan sampai ada orang yang melihat apa yang kamu lakukan. Setelah selesai kamu melakukan prosesi itu, kamu harus buru-buru pulang ke rumah dengan cara membalik badan. Membalik badan dari arah kiblat. Setelah sampai di rumah, kamu harus memandikan istri kamu dengan bilasan air ketan hitam. Tapi nggak boleh pakai sabun. Setelah kamu mandikan dengan air ketan hitam, dengan air bilasan ketan hitam, kamu bilas dengan air pandan. Tidak lama setelah bapak itu mengatakan apa saja yang harus dilakukan Firdaus ketika sampai di Aceh nanti, bapak itu pun berpamitan untuk kembali menjajakan barang dagangan yang beliau bawa. Di sini Firdaus sempat ingin memberikan si bapak itu uang, tapi si bapak itu menolak dan berkata, "Jika nanti Allah berkehendak untuk memberikan istri kamu kesembuhan, lebih baik uang ini kamu sedekahkan saja, Nak. Karena itulah yang nanti akan membantu kamu." Lantas di sini bapak itu pun berpamitan untuk pergi. Setelah si bapak itu pergi dari hadapan Firdaus, dia baru sadar. Selama Firdaus ini ngobrol dengan si bapak penjual golok, Firdaus ini belum sempat menanyakan siapa nama si bapak itu. Lantas dengan rasa penasaran, dengan rasa bersalah juga lah ya, Firdaus ngobrol sama orang tua tapi nggak nanyain namanya. Firdaus di sini langsung bergegas keluar dari pagarnya, melihat ke kiri, melihat ke kanan. Namun sosok bapak tua yang menjajakan golok ya, dengan memikul keranjang besar, itu sudah gak ada lagi. Firdaus memperhatikan di sebelah kiri, memperhatikan di sebelah kanan jalan, seolah-olah bapak itu tiba-tiba menghilang. Terus menghilang dari hadapan Firdaus. Firdaus sadar kalau apa yang dialami Firdaus pada pagi itu adalah sebuah rencana yang sangat mulia yang Allah berikan. Lantas di sini Firdaus langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Tuhanku, jika ini wasilah yang kau berikan untuk menunjukkan jalan kesembuhan kepada istriku, hamba memohon kepadamu, bukakanlah jalannya dan permudahlah jalannya." Singkat cerita, di sini Firdaus pun langsung kembali ke Aceh. Namun perjalanan Firdaus ke Aceh tidak semudah dan tidak segampang yang awalnya Firdaus bayangkan. Nah, di sini Mbak Sheryl menambahkan ya, kalau perjalanan Firdaus dari Jakarta untuk menuju ke Aceh, Firdaus sudah memesan tiket. Namun keberangkatan Firdaus sempat didelay selama 3 kali. Sampai-sampai Firdaus ini mau nyerah.
Ya Allah ya Tuhanku, alangkah beratnya. Firdaus bersabar dan akhirnya pesawat diterbangkan dari Jakarta menuju ke Aceh. Sesampainya di Aceh, Firdaus langsung menuju ke satu titik. Sesampainya di sana, Firdaus ini menunggu waktu yang tepat. Menunggu pada malam Jumat Kliwon di jam 12 malam. Barulah Firdaus ini menggendong Regina keluar melewati 7 rumah ke arah sebelah kiri dan sampai di rumah ke-8. Firdaus ini melakukan ritual seperti apa yang dikatakan si bapak penjual golok. Firdaus muterin rumah itu sebanyak 7 kali dan 7 kali pula Firdaus membacakan ayatul kursi. Setelah Firdaus selesai memutarnya sebanyak 7 kali, Firdaus langsung membalik badannya, membalik ke arah kiblat dan bergegas kembali ke rumah. Tapi ketika Firdaus menggendong Regina pada malam itu untuk keluar rumah di jam 12 malam, tubuh Regina ini ketika digendong sama Firdaus terasa sangat berat sekali. Sedangkan sore harinya ketika Firdaus ini membawa Regina untuk mandi, Firdaus merasa kalau badan Regina ini enteng sekali. Apalah istrinya yang sudah kurus sekali, tulang ini dibungkus sama kulit, kurus sekali, dan Regina ini enteng. Tapi nggak tahu kenapa ketika pada malam itu di jam 12 malam Firdaus menggendong Regina untuk melakukan ritual yang disarankan sama si bapak penjual golok, tubuh Regina ini terasa sangat berat sekali. Namun ketika Firdaus selesai melakukan prosesi memutari rumah ke-8 sebanyak 7 kali, tubuh Regina ini kembali enteng. Lalu setelah Firdaus melakukan semua prosesi yang disarankan oleh bapak penjual golok, Firdaus pun membawa Regina kembali ke kamar. Di kamar itu Firdaus ini tersentak. Dia baru sadar, loh, rumah yang aku putarin tadi itu bukannya rumah Cik Him. 7 rumah dari rumah ini, rumah ke-8 itu kan rumah Cik Him. Kok aku tadi nggak sadar ya kalau itu adalah rumah Cik Him, rumah pamanku sendiri. Malam itu pikiran Daus dipenuhi dengan sejuta pertanyaan. Ini sebenarnya ada apa? Kenapa kok aku bisa lupa dengan rumah pamanku sendiri, dan kenapa harus rumah Cik Him yang aku putari? Nah, jadi malam itu akhirnya Firdaus bisa tertidur. Keesokan harinya Firdaus ini terbangun dengan suara yang cukup membuat Firdaus ini terkejut. Ketika Firdaus membuka matanya, Firdaus kaget. Loh, Regina mana? Yang biasanya selama 1 tahun belakangan ini ketika Firdaus membuka mata, Regina itu masih berbaring lah di samping Daus. Karena Regina ini kan udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, cuman bisa berbaring saja. Tapi pada pagi hari itu Firdaus ini terkejut. Dia duduk sambil mencari keberadaan Regina. Dan tiba-tiba suara yang mengejutkan Daus ini terdengar. Bang, abang sudah bangun. Ternyata Regina sudah duduk di samping Daus dengan wajah yang sudah tidak terlihat pucat lagi. Antara percaya dan tidak percaya, Firdaus di sini sontak langsung bangun, langsung memeluk istrinya sambil menangis dan mengucapkan subhanallah. Firdaus nggak nyangka kalau pagi itu dia melihat kalau istrinya Regina yang sudah 1 tahun belakang ini cuma bisa berbaring. Regina bisa duduk dan menyapa Firdaus. Regina cuma tersenyum melihat suaminya yang berlinangan air mata, menangis karena bahagia. Nah, setelah kejadian itu, setelah pagi itu, keadaan Regina pun berangsur membaik. Luka-luka yang ada di bagian selangkangannya, cairan putih yang keluar dari dalam kemaluan si Regina ini berangsur-angsur pulih dan membaik. Berita kalau Regina ini kondisinya sudah membaik pun tersebar ke Jakarta, tersebar ke keluarga Firdaus yang ada di Aceh. Semuanya mengucapkan syukur, semuanya sangat senang sekali karena mereka nggak nyangka kalau Regina ini bisa sembuh. Mereka ini udah pesimis ya, udah kecil harapan lah untuk kesembuhan dari si Regina. Dan ketika kondisi Regina sudah semakin membaik, Firdaus pun memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Cik Him ini datang menemui Firdaus. Cik Him datang menemui Firdaus dan langsung memeluk Regina. Di sini membuat Firdaus nih bingung loh.
Cik Him ini seperti seseorang yang kehilangan pamor, seperti singa yang kehilangan taringnya. Di sini Firdaus bingung dengan apa yang dilakukan oleh Cik Him. Cik Him yang notabene dari awal tidak setuju, menolak keberadaan Regina. Tiba-tiba Cik Him ini datang menemui Regina, meminta maaf kepada Regina. Dan ternyata pelaku santet getah pepaya yang menyakiti Regina adalah Cik Him. Auzubillahi min zalik. Di sini Cik Him mengakui perbuatannya dan Cik Him di sini mengatakan kepada Regina di hadapan Firdaus, dia sengaja melakukan santet getah pepaya tersebut agar Firdaus ini meninggalkan si Regina, agar Firdaus ini menceraikan Regina. Kasar ngomongnya seperti itulah. Karena Cik Him ini sama sekali tidak setuju dengan pilihan si Firdaus menikah dengan Regina. Di sini Firdaus sempat termenung sebentar. Termenung bukan karena pengakuan dari Cik Him, tapi mengingat si bapak penjual golok yang pernah berkata kepada Firdaus, "Sudahlah nak, jangan kamu pikirin siapa orang yang nyakitin istri kamu. Yang penting kamu fokus dulu nyembuhin istri kamu. Ketika nanti istri kamu sudah sembuh, orang itu pasti bakal datang sendiri, mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada istri kamu." Dan apa yang diucapkan si bapak penjual golok itu memang benar-benar terjadi. Di sini Firdaus sempat berpikir kalau apakah mungkin si bapak tua penjual golok yang pada pagi hari itu bertemu dengan aku adalah malaikat yang Allah kirimkan untuk memberikan jalan kesembuhan. Jalan kesembuhan kepada Regina istriku. Firdaus di sini tak henti-hentinya mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan jalan yang tidak diduga-duga Regina dapat disembuhkan. Dan Cik Him yang memiliki sifat angkuh, yang memiliki pemikiran yang kotor, sekarang sudah bertobat dan meminta maaf kepada Regina dan Firdaus. Dan ketika Cik Him ini menangis berkali-kali meminta maaf kepada si Regina, Regina dengan lembut menjawab dan memegang pundak dari Cik Him sambil berkata, "Ya sudahlah Cik, saya tidak marah dengan apa yang sudah Cik lakukan kepada saya. Walaupun Cik mengaku sudah menyakiti saya, sekarang alhamdulillah saya sudah diberikan Allah kesembuhan. Perlu Cik tahu, nyawa yang ada di tubuh saya ini bukan punya saya, melainkan semua yang ada di tubuh saya ini kepunyaan dari Allah Subhanahu wa taala, Cik. Dan sewaktu saya masih sakit, sewaktu saya masih menderita penyakit yang Cik kirimkan, di dalam hati saya selalu meminta kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, aku memohon kepadamu, siapapun orang yang menyakiti aku, tolonglah ya Allah, bukakanlah hati dan pikirannya untuk bertobat. Alhamdulillah, Cik sekarang sudah mengakui kesalahan Cik dan Cik sudah bertobat. Itulah yang saya inginkan." Dan sebuah kalimat yang dikatakan Regina yang membuat retak hati orang mendengarnya, apalagi hati dari Cik Him. Regina berkata seperti ini, "Alhamdulillah Cik, Allah menijabah doa saya. Sekarang Cik sudah berada di hadapan saya mengakui kesalahan Cik dan sekarang saya meminta kepada Cik, terimalah Regina sebagai menantu Cik Him." Disitulah ketika Regina mengatakan seperti itu, tangisan keluarga itu pecah. Di sini Firdaus dan Regina pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke Jakarta setelah semua permasalahan selesai. Alhamdulillah, sampai kisah ini dibagikan oleh Mbak Seril, tepatnya di Februari di tahun 2022 ini, keluarga dari Firdaus, kondisi kesehatan dari Mbak Regina, alhamdulillah sekarang sehat walafiat dan mereka sudah dikaruniai seorang anak berusia 5 tahun yang diberi nama Muhammad Al-Rumi. Dan sekarang Regina pun sedang mengandung anak kedua mereka dengan kehamilan yang berusia kurang lebih sekitar 6 bulan. Lalu di sini sampai hari ini Firdaus, abang sepupu tiri dari Mbak Seril yang mengirimkan kisah ini,
masih menunggu-nunggu kedatangan si bapak penjual golok yang sempat datang, entah datang dari mana dan pergi menghilang kemana, yang membukakan jalan agar Firdaus pulang ke tanah kelahirannya. Dan di tanah kelahiran Firdaus di Aceh lah santet getah pepaya yang diderita, yang dialami oleh Regina, yang hampir membunuh Regina, bisa diselesaikan. Di sini Firdaus masih menunggu-nunggu kedatangan si bapak itu kembali untuk sekedar mengucapkan ucapan terima kasih. Tujuan dari Mbak Sheryl mengirimkan kisah ini atas izin dari Firdaus. Tujuannya adalah, jika mana sahabat-sahabat yang tinggal di sekitaran Jakarta mengenal sosok bapak di dalam kisah ini, tolong hubungi Mbak Sheryl atau tuliskan komentar di video ini. Karena sampai hari ini keluarga dari Firdaus masih mencari keberadaan si bapak penjual golok yang berasal dari Banten. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat yang mungkin tahu sosok bapak itu siapa, silakan tulis di komentar di bawah ini. Kisah ini merupakan sebuah kisah nyata, kejadian nyata yang dialami oleh Firdaus. Kisah ini saya upload setelah mendapat perizinan langsung dari Sheryl selaku sepupu, ya, selaku orang yang ada kaitannya dengan cerita ini. Karena ketika Regina disantet di Aceh, ya, di acara resepsi pernikahannya, Sheryl ada di sana dan cerita ini diceritakan langsung oleh Firdaus kepada si Sheryl untuk dituliskan dan dibagikan saya, untuk kembali saya ceritakan kepada sahabat-sahabat semua. Semoga kisah yang dibagikan oleh Mbak Sheryl ini dapat sedikit kita ambil hikmah dan pelajaran bahwa sesungguhnya musibah yang Allah berikan, semuanya pasti ada jalan keluar. Ketika seseorang tersebut tabah, ketika seseorang tersebut tidak henti-hentinya berusaha dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sahabat-sahabat, jalan yang Allah berikan tidak tentu akan datang dari mana. Seperti yang dialami oleh keluarga Bang Firdaus. Jadi memang ya, kalau kita bicarakan tentang santet, di sini akan saya ceritakan sedikit ya. Karena cerita yang dibagikan Mbak Sheryl ini sudah selesai, saya ingin menceritakan sedikit tentang santet ini. Jadi santet itu bermacam-macam. Banyak media yang dapat digunakan untuk media santet, untuk menyakiti seseorang. Banyak sekali. Seperti di kisah ini, media santet getah pepaya. Nah, jadi untuk ke depan, ya, kalau sahabat-sahabat tertarik untuk saya kembali menceritakan kisah tentang santet, kisah santet yang ada di tanah Jambi, sahabat-sahabat boleh tulis di komentar. Ya, kalau banyak komentar yang setuju kalau saya kembali akan menceritakan kisah santet, saya akan kembali menceritakan santet yang ada di tanah kelahiran saya, yaitu di Jambi. Demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.